Sebagian kita mungkin sering banget dengar kata cakra. Apa sih sebenarnya itu cakra? Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang cakra di tubuh manusia. Apa sih itu sebenarnya cakra? Apakah cakra itu barang gaib, atau mistis, atau klinik, atau seperti apa? Nah, dalam video saya kali ini saya akan membahas itu semua. Tapi saya sarankan jangan skip video saya agar informasi nanti yang Anda dapatkan itu utuh, nggak kepotong-potong, nggak setengah-setengah. Dan saya sarankan juga untuk menonton video-video saya yang lain, karena video dalam batas dimensi, satu video dengan video yang lainnya itu berkaitan. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu cakra. Saat ini saya akan membahas tentang 7 cakra dalam tubuh. Kalau kita bicara cakra, di beberapa kebudayaan, di beberapa aliran, atau di beberapa perguruan itu mengenal dengan banyak cakra, atau dengan istilah atau penyebutan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, di dunia internasional dikenal dengan 7 cakra dalam tubuh. Nah, dalam batas dimensi sendiri, ini bukan hanya 7, tapi saat ini saya akan membahas 7 terlebih dahulu. Selebihnya akan saya bahas dalam video selanjutnya. Apa aja sih cakra di dalam tubuh? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas tentang cakra dasar. Cakra dasar ini berwarna merah. Posisinya ada di ujung tulang ekor. Nah, kelenjarnya ini adrenals dan suprarenals. Organnya ada di paha, kaki, tulang belakang, dan usus besar. Fungsinya untuk survival gaya hidup yang mengutamakan energi fisik dan materi. Disfungsinya ini konstipasi, wasir, kegendutan, penyakit pegal pada pinggang, radang sendi, dan gangguan lutut. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami gangguan-gangguan tersebut, bisa jadi cakra dasar dari teman-teman semua di sini mengalami gangguan. Nah, bagaimana cakra dasar yang ngeblok? Ini akan muncul rasa takut, cemas, ragu, ketidakstabilan keuangan, tidak memiliki prinsip, dan sering sakit-sakitan. Yang bagusnya seperti apa sih? Kalau cakra dasar itu seimbang atau balance, ini akan muncul perasaan aman, terlindungi, keyakinan kuat, membumi. Membumi ini maksudnya lebih memiliki prinsip ya, tenang, aman, nyaman, hidup nyaman dan senang, tubuh yang kuat, ini tidak mudah sakit-sakitan. Kelebihan juga nggak bagus nih, karena akan muncul rasa rakus, nafsu akan kekuasaan, agresif, materialistis, dan sinis. Nah, itulah cakra dasar. Selanjutnya adalah cakra seks. Cakra seks ini berwarna jingga atau oranye. Posisinya di bawah perut sekitaran alat kelamin. Kelenjarnya itu ovarium atau testikel. Organnya rahim, alat kelamin, ginjal, dan kandung kemih. Fungsinya adaptasi, seksual, kesenangan, hasrat, dan gaya hidup. Disfungsinya gangguan kandungan kemih dan ginjal, gangguan alat kelamin, dan problem seksual, gangguan pinggang. Nah, kalau teman-teman ada yang ngalamin ini juga bisa jadi ada bermasalah di bagian cakra seksnya. Bagaimana kalau cakra seks itu ngeblok? Ini akan muncul libido rendah, takut berkomitmen, tidak ada kreativitas, dan terisolasi. Bagusnya atau cakra seks yang harmonis atau seimbang adalah gairah tinggi, kreatif, libido sehat, optimis, dan open mind. Kalau over, cakra seks itu sendiri ini adalah terlalu emosional, terpaku pada seks, hedonistik, dan manipulatif. Cakra pusar ini berwarna kuning, posisinya ada di perut atau sekitaran pinggang, kelenjarnya pankreas dan adrenals. Organnya perut, kantong empedu, dan lambung. Fungsinya ini pertumbuhan, menerima dan mengeluarkan energi, willpower, dan tenaga dalam. Disfungsinya gangguan pencernaan, diabetes, obesitas, mah, asam lambung tinggi. Bagaimana kalau cakra pusar ini ngeblok? Cakra pusar yang ngeblok ini akan menimbulkan harga diri yang rendah, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan ruwet hidupnya. Kalau cakra pusar ini seimbang atau balance, ini akan muncul percaya diri yang tinggi, terkontrol emosi dan perasaannya, kekuatan diri sendiri atau memunculkan tenaga dalam, memegang kendali hidup atau citra diri yang baik.
Kalau cakra pusar ini berlebihan atau overaktif, ini akan muncul haus kekuasaan, mendominasi, perfeksionis, kritis yang negatif. Cakra jantung. Warnanya hijau, posisinya ada di tengah dada, kelenjarnya thymus atau timus ya. Organnya jantung, hati, paru-paru, lengan, tangan. Fungsinya mencintai diri sendiri dan orang lain, energi emosional, kesadaran, dan penyembuhan. Disfungsinya gangguan jantung, asma, dan paru-paru. Gimana kalau cakra jantung itu ngeblok? Ini akan muncul kurang empati, dendam, penuh kebencian, masalah kepercayaan, dan tidak toleransi. Kalau cakra jantung yang bagus, yang balance, seimbang, ini akan muncul perasaan damai, penyayang, toleran, ceria, open mind, pribadi yang menyenangkan, riang, dan imunitas yang kuat. Apabila cakra jantung ini berlebih atau overaktif, maka akan muncul pencemburu, terlalu rela berkorban, terlalu royal, terlalu mementingkan orang lain, nggak enakan sama orang lain. Kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama, jangan-jangan ada gangguan di cakra jantung teman-teman semua. Cakra tenggorokan, warna biru muda, posisi tenggorokan, kelenjar tiroid dan paratiroid, organnya leher, bahu, telinga. Fungsinya komunikasi, energi ekspresif, berkehendak untuk memilih, menerjemahkan ide. Disfungsi, problem tiroid atau penyakit gondok, masalah pendengaran, leher, dan tenggorokan. Kalau cakra tenggorokan ini ngeblok, maka akan muncul tidak bisa mengekspresikan diri atau disalahpahami, tertutup, bukan pendengar yang baik, dan sering grogi. Bagusnya atau balance atau seimbangnya adalah orangnya akan ekspresif, percaya diri, komunikator yang baik, kreatif, dan diplomatis. Overaktif atau berlebih, maka sering beropini. Nah, ini lebih ke arah negatif ya, atau banyak opini lah. Kritis, gosip, julid, dan kata-kata kasar. Selanjutnya cakra ajna. Warna biru indigo atau nila, posisi di antara kedua mata, dahi atau kening. Kelenjarnya adalah pituitari, aktif selaras dengan pineal, organnya mata, fungsi penglihatan, intuisi, imajinasi, visualisasi. Disfungsi, sakit kepala, mimpi buruk, gangguan penglihatan. Cakra ajna yang ngeblok, ini akan memunculkan penilaian yang buruk, kurang fokus, imajinasi yang buruk, takut berpikir out of the box. Cakra ajna yang seimbang, balance atau harmonis, ini akan memunculkan sifat imajinatif, intuitif, pikiran dan penglihatan jernih, mampu melihat hal-hal metafisik. Nah, kalau overaktif, ini akan memunculkan mimpi buruk, delusi, halusinasi, obsesif, sering melihat makhluk halus. Cakra mahkota. Ini berwarna violet, posisinya di ubun-ubun, kelenjarnya pineal, organnya cerebral cortex atau central nervous system, fungsi integrasi, pemahaman dan kesadaran, disfungsinya depresi, mengasingkan diri dan susah dipahami. Kalau cakra mahkota ini ngeblok, maka akan muncul depresi, kesulitan belajar, imanan yang lemah, kesadaran rendah, dan orangnya cepat emosional. Kalau cakra mahkotanya ini balance atau seimbang, maka akan muncul keimanan yang kuat, cinta yang universal, cerdas, kesadaran tinggi, bijaksana, dan pengertian. Kalau cakra mahkota ini over atau berlebih, maka akan muncul dogmatis, menghakimi, kecanduan, spiritual, dan tidak berdasar. Demikian penjelasan saya tentang cakra. Jadi sudah tahu ya, apa itu sebenarnya cakra. Jadi cakra itu bukan barang gaib, bukan barang mistis. Itu sebenarnya ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Mungkin dengan penyebutannya aja yang berbeda-beda dalam istilah kedokteran, spiritual, atau kebudayaan yang lainnya. Tapi cakra itu ada dan itu bukan barang gaib. Oke, dalam video-video saya yang selanjutnya nanti, saya akan membahas bagaimana cara membuka cakra. Dan semua hal yang berhubungan dengan cakra nanti akan saya bahas lagi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan semoga bermanfaat.